Shalom jemaat GBI Sukacita. Shalom. Haleluya, suatu sukacita kita dapat bertemu kembali melalui siaran online. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan buat Allah kita. Sebab Allah kita sungguh sangat baik. Mari kita menyanyi buat Allah kita, mari kita menari dan melompat, bertepuk tangan. Sebab Engkau sangat baik, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersukacita, sebab Engkau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan. Nyanyi puji Tuhan. Oh, bangun bait kudusnya di tempat ini, di tempat ini. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Mari nyatakan. Anugerahnya bagiku, amin. Kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, nyatakan. Nyanyi puji Tuhan. Kudusnya, haleluya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, oh haleluya. Bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Bagiku, nyatakan. Kasihnya dicurahkan, amin. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan. Oh, bangun bait kudusnya di tempat ini. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, haleluya. Bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Musik memuji Tuhan, haleluya. Kami bersuka buat kebaikan-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyatakan anugerahnya, anugerahnya bagiku, amin. Dan kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Oh, bangun bait kudusnya di tempat ini, tempat ini. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, amin. Dan bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Haleluya, kita bertepuk tangan. Sebab Allah kita sungguh hebat dan besar. Kita bersukacita, kita akan melompat buat Allah kita dan nyatakan. Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah, amin. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Dan Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita
semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, dan Allah kita heran, Allah kita heran, dan Allah kita heran. Sekali lagi nyatakan, Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Wow, Allah yang heranlah, amin. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, dan Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, dan kami bersuka cita sebab Engkau sangat baik dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan bahwa kasih setia-Mu lebih daripada hidup. Yes, Lord. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan sembah Bapa kita yang sungguh sangat baik. Kami menikmati kasih setia-Mu Tuhan di tempat kami Bapa, dan Roh Kudus-Mu Tuhan tercurah melingkupi kami. Sebab Engkau yang sangat baik, Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Kami menyatakan di tempat ini Tuhan, ku nantikan janji Allah tinggal di dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Oh, mari jemaat Tuhan nyatakan, dan ku nantikan janji Allah, janji Allah tinggal di dalamku, tinggal di dalamku, amin. Dan ku harapkan, amin, yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu, amin Bapa, Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya. Ini iman kami Bapa, bagi kemuliaan, dan kami percaya, ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagi. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan
sukacita buat kebaikan-Mu dan kasih anugerah-Mu yang selamatkan kami, yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Engkau setia, Engkau mulia Tuhan, dan kami nyatakan yang ku tahu Dia kerjakan, ya kerja. Kami percaya Tuhan, seturut firman bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan. Dan kami yakin Bapa, dan ku yakin, amin Tuhan, Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sekali lagi nyatakan cuma Tuhan, yang ku tahu, ya dan kami percaya firman-Mu ya dan amin Bapa. Turut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Oh yang ku yakin, Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu, yang ku tahu, Dia kerjakan, amin, seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin, Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagi, oh kasih-Mu, seturut kasih-Nya bagiku, oh, bagiku Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya buat kuasa-Mu yang terbaik dalam hidupku, menolong dan menjamah kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kami mau nyatakan Tuhan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi cuma Tuhan nyatakan dengan sukacita. Aku percaya, ini iman kami Bapa, berkat-Mu atasku melimpah. Oh haleluya, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, aku percaya, oh, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku.
kebajikan Tuhan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Kebajikan Bapa, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah oh Kau Yesus. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam persekutuan kita. Pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur bahwa segala kebaikan-Mu yang tak pernah habis-habisnya Tuhan. Terima kasih, kami bangga karena Engkau mengasihi kami, Engkau pemelihara hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa segala hal yang baik yang Kau buat di dalam hidup kami. Sebab kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang kami terima Tuhan, bahwa di dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya tidak ada yang buruk. Karena Tuhan hadir untuk mengubahkan itu menjadi kebaikan bagi setiap kami. Untuk kesempatan pagi hari ini Bapak, kami sama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan ingin mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Sebab kami tahu firman-Mu adalah kehidupan, firman-Mu adalah kekuatan, dan firman-Mu adalah kekayaan, firman-Mu adalah kesembuhan. Oleh karena itu kami membuka hati kami, karena kami percaya setiap firman-Mu itu Tuhan menjadi bagian setiap kami. Kami mau terima itu dengan iman Tuhan. Setiap kita yang siap diberkati pagi hari ini bersama dengan saya katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih, puji nama Tuhan, kita masuk di bulan yang baru untuk bulan Mei. Dan tema kita Bapak Ibu Saudara kasih sepanjang satu bulan ini adalah berfungsi dalam tubuh Kristus. Berfungsi dalam tubuh Kristus. Sangat baik Bapak Ibu Saudara kasih, karena bulan yang lalu kita sedang membahas bahwa keselamatan itu pemberian. Dan kita dibenarkan adalah anugerah daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa setelah kita dibenarkan yang tadinya adalah orang pendosa, yang tadinya adalah orang-orang yang tidak punya bagian di dalam kerajaan surga. Tapi ketika kita percaya, ketika kita menerima keselamatan yang diberikan oleh Yesus dengan iman, maka itu membuat kita Bapak Ibu Saudara kasih menjadi warga kerajaan surga dan menjadi milik Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita akan lihat beberapa kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita pagi hari ini. Dimulai mari kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat yang 12 sampai yang ke-31. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara kasih juga boleh menyimak. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik orang budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan.
dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita memberikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan baca lagi di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus 4 ayat yang pertama sampai yang ke-16, lumayan banyak Bapak Ibu Saudara kasih, tapi saya berharap Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana Tuhan menciptakan kita berbeda-beda untuk saling melengkapi, untuk berfungsi di dalam tubuh Kristus. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua yang ada di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaannya, tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin Bapak Ibu Saudara kasih, saya sangat percaya bahwa ayat ini adalah ayat yang sering kali berulang-ulang mungkin kita sudah dengar dan juga dikotbahkan. Karena sangat perlu Bapak Ibu Saudara kasih. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Karena saat ini kita yang sudah ditebus, kita yang sudah diangkat menjadi anak, kita menjadi satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, perlu sekali kita menyadari bahwa setiap kita harusnya berfungsi di dalam tubuh Kristus. Karena ketika Tuhan menyelamatkan kita, pasti juga ada maksudnya Tuhan. Maksudnya Tuhan adalah supaya setiap kita melekat di dalam tubuh itu, tetapi juga saling membangun satu dengan yang lain. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara kasih, bagaimana berfungsi di dalam tubuh Kristus. Yang mungkin
lebih jelasnya adalah di gereja lokal. Karena Bapak Ibu Saudara kasih, memang semua orang percaya di seluruh muka bumi ini adalah tubuh. Tapi kita sedang berbicara tentang di gereja lokal di mana Tuhan menempatkan kita. Karena dengan lingkup itu Bapak Ibu Saudara kasih, kita bisa akan lihat seperti apa seharusnya kita berfungsi. Galatia 6 ayat yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 Bapak Ibu Saudara kasih, ini adalah, walaupun tadi saya sudah membacakan Bapak Ibu Saudara kasih, tapi ini adalah acuan atau sebagai pedoman untuk kita melihat apa yang Paulus inginkan di dalam jemaat Tuhan. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau Galatia 6 ayat yang pertama sampai 10, judul perikopnya adalah saling membantulah kamu. Saling membantulah kamu. Ini berbicara di dalam lingkup di gereja lokal yang dimaksud oleh Paulus, walaupun ini adalah kepada jemaat di Galatia. Yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih adalah ketika kita atau orang-orang yang sudah lahir baru, ketika kita menerima keselamatan, pembenaran yang dilakukan oleh Yesus dengan darahnya ketika kita percaya, Bapak Ibu Saudara kasih, kita adalah tetap masih orang yang sama. Walaupun memang roh kita sudah dibenarkan, kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Tetapi baik tubuh kita mungkin Bapak Ibu Saudara kasih, baik perilaku kita masih mungkin belum langsung berubah Bapak Ibu Saudara kasih. Saya sangat percaya semua kita mengerti itu Bapak Ibu Saudara kasih. Bahwa yang berubah adalah status kita. Tetapi sebenarnya baik sikap kita belum Bapak Ibu Saudara kasih. Nah, ketika kita ada di dalam satu keluarga atau gereja, di mana orang-orang yang bahkan lahir barunya juga tidak sama-sama, tetapi mungkin bertahap, belum dengan latar belakang yang berbeda. Dan kita ada di dalam satu tubuh, ada di dalam satu kumpulan, yaitu menjadi tubuh Kristus atau yang kita sebut dengan gereja lokal. Bapak Ibu Saudara kasih, terkadang tidak selalu mudah. Tidak selalu mudah, karena kita harus belajar untuk beradaptasi, menyesuaikan diri, berbaur dengan orang-orang yang tingkat pendidikannya, yang tingkat pemahamannya berbeda. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, dalam bagian ini, seringkali mungkin Bapak Ibu Saudara kasih ada masalah yang terjadi. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara kasih. Kenapa? Karena Alkitab ini tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa kondisi saat itu, seperti yang kita lihat di dalam Galatia 6 ini, Bapak Ibu Saudara kasih, dikatakan begini di ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih, ketika kita ada di dalam tubuh Kristus supaya kita berfungsi. Karena nggak langsung berfungsi Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi bisa bayangin dari yang memang kita baru dari lahir baru dan bergabung menjadi keluarga. Ada banyak penyesuaian yang akan terjadi. Dan di sini Paulus mengingatkan. Dia katakan begini. Kalau ada pelanggaran, kalau ada yang melakukan pelanggaran. Bapak Ibu Saudara kasih. Bukankah di setiap gereja lokal ada yang mengalami juga ada pelanggaran? Ada kesalahan. Bahkan tidak hanya orang-orang yang baru lahir baru, atau orang-orang yang bergabung, atau orang-orang yang menjadi keluarga. Tapi bahkan kita sebagai orang-orang yang bahkan mungkin sudah lebih dulu, sudah lebih lama. Tapi toh bisa mengalami kegagalan. Iya, dan Tuhan memang tidak pernah bilang bahwa setelah kita lahir baru bahwa kita tidak akan pernah lagi melakukan pelanggaran. Tidak akan pernah salah lagi, enggak. Tuhan tidak bilang begitu Bapak Ibu Saudara kasih. Itu sebabnya saya sangat percaya kenapa Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Galatia. Dikatakan, jikalau ada orang yang melakukan pelanggaran, artinya itu pasti terjadi. Pelanggaran yang mungkin kesalahan, salah paham, berselisih, tidak sepemikiran. Itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara kasih di gereja lokal. Dan Paulus bilang, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu kepada jalan yang benar dengan
roh yang lemah lembut. Luar biasanya Alkitab tidak menutupi fakta, tapi dia katakan bahwa ketika perselisihan itu, salah paham itu terjadi atau clash terjadi, Alkitab memberikan bagaimana kita menanganinya, bagaimana kita menjalaninya di dalam kasih Kristus. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara kasih, bagaimana kita berfungsi. Ketika ada orang-orang yang masih mungkin baru, yang masih lahir baru, dan buat kita sebagai orang-orang yang sudah lebih lama, atau boleh dikatakan lebih rohani, dikatakan oleh Paulus, harus memimpin orang itu kepada jalan yang benar, dengan roh yang lemah lembut. Kalau dalam bahasa Yunaninya Bapak Ibu Saudara kasih, memimpin dikatakan katartiso. Katartiso itu Bapak Ibu Saudara kasih, katartiso itu memulihkan. Dan kata ini sering dipakai Bapak Ibu Saudara kasih kepada orang-orang yang penjala atau menjaring ikan. Jadi ketika jalannya rusak, dibenahin. Ketika jalannya nggak benar setelah menjala ikan atau sebelum, mereka harus membenahin dulu. Karena bisa jadi karena benang itu bisa mungkin apa nih kalau orang Sunda babeluyut gitu ya. Nah, harus dibenahin dulu gitu. Seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi seperti itu posisi kita sebagai orang yang lebih rohani, sebagai orang yang lebih dewasa, sebagai orang yang sudah mungkin lebih lama di dalam mengalami Kristus, lahir baru. Ketika ada orang-orang yang mengalami kegagalan, ketika ada orang-orang yang salah paham, ketika intinya ada masalah Bapak Ibu Saudara kasih, maka itu tanggung jawab kita. Dan dikatakan menuntun dengan ke jalan yang benar, dengan roh yang lemah lembut. Luar biasa loh Bapak Ibu Saudara kasih. Saya mencoba ketika merenungkan ini apa ya yang dimaksud dengan roh lemah lembut. Roh lemah lembut itu enggak bilang, kenapa sih kamu gagal-gagal aja? Udah lama jadi orang percaya, itu aja enggak bisa. Enggak Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi dengan roh yang lemah lembut itu adalah roh yang saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih, pasti Tuhan punya maksud ketika Tuhan bilang dengan roh yang lemah lembut. Lawan kata dari roh lemah lembut itu adalah sombong. Keras, sombong. Dan Tuhan gak pernah suka dengan sombong. Dan ketika kita dikatakan di dalam firman Tuhan yang lain juga bahwa ketika kita sombong kita akan mengalami kejatuhan. So karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, Paulus mengatakan menuntun mereka dengan roh yang lemah lembut. Roh yang lemah lembut bahwa sadar, kita juga pernah, bahkan di posisi kita juga bisa gagal. Kita juga masih bisa salah. Sehingga dengan dasar ketika pemahaman itu ada di dalam kita berhadapan dengan orang yang gagal, orang yang jatuh, itu akan sangat menolong kita, tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. 1 Korintus tadi Bapak Ibu Saudara kasih 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 26. Di situ dikatakan supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Sudah pasti Bapak Ibu Saudara kasih di dalam tubuh Kristus, baik secara besar gitu ya, universal yang seluruh dunia, baik di dalam satu kelompok gereja lokal, pasti banyak perbedaan. Dan biasanya kalau banyak perbedaan, kecenderungannya terjadi perpecahan. Tapi bukan itu tujuan Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat 26 dikatakan, karena jika satu orang anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Inilah roh yang lemah lembut itu tadi Bapak Ibu Saudara kasih. Ini roh yang lemah lembut itu tadi bahwa ketika ada orang yang menderita, kita merasa sama. Kalau di ayat yang lain dikatakan, karena kita satu tubuh, jadi kalau tangan yang menderita, tangan yang terluka, semua kita merasakan itu Bapak Ibu Saudara kasih. Nah inilah roh yang lemah lembut. Yang Paulus bilang, mari kita menuntun mereka ke jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara kasih ada kisah di dalam Alkitab. Di Filipi 4 ayat 1 sampai 3 ceritanya adalah di mana pada waktu itu ada dua perempuan Euodia dan Sintike yang mungkin berselisih paham. Karena di sini Paulus bilang, aku menasehati Euodia dan Sintike karena tidak sehati sepikir di dalam Tuhan. Pasti mereka ini dalam satu kelompok pelayanan, tapi ternyata mereka nggak sehati dan sepikir. Saya nggak tahu, nggak detail dijelaskan oleh Paulus di situ. Tetapi mungkin ada salah paham, ada clash, dan ini hal yang lumrah terjadi. Apalagi ini adalah perempuan-perempuan. Biasanya perempuan-perempuan lebih banyak
kalau laki-laki lebih rasional ya, perempuan banyak perasaan yang seringkali bisa mengalami salah paham. Nah, di sini dikatakan oleh Paulus, aku sudah menasehati mereka. Dan dia meminta Sunsugos. Dia meminta Sunsugos untuk menolong mereka. Paulus bilang, Sunsugos tolong mereka, mediasi mereka, arahkan mereka, nasihati mereka, tolong mereka kembali. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, inilah fungsi kita sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus. Yang pertama, kalau ada pelanggaran, kalau ada hal yang salah, kalau ada mungkin pertikaian, kalau ada selisih paham, itu udah pasti bisa terjadi. Tapi bisa diatasi. Ada orang-orang yang lebih dulu, baik itu mungkin sebagai pemimpin rohani, tetapi juga sebagai orang-orang yang sudah lama lahir baru, yang sudah mengecap, menerima, mengalami kebaikan Tuhan lebih banyak. Boleh juga dengan roh yang lemah lembut untuk mengarahkan. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih, sangat indah ketika semua orang-orang yang sudah lebih dulu, yang sudah lebih dewasa, mengerti bahwa kita itu punya fungsi sebagai pemimpin untuk memulihkan tadi di dalam arti dalam bahasa Yunani-nya adalah kata tiso itu adalah memulihkan orang. Jadi ketika orang berkelahi bukan malah ikut menambahi tapi menolong, memulihkan, menjembatani, memediasi supaya terjadi hubungan yang baik. Hal ini juga pernah terjadi Bapak Ibu Saudara kasih, di mana ada seorang Onesimus. Di dalam Alkitab, di dalam kitab Filemon dikatakan ini hanya satu pasal loh Bapak Ibu Saudara kasih, surat khusus dari Paulus kepada Filemon. Untuk apa? Hanya untuk supaya Filemon itu menerima kembali Onesimus. Siapa ini Onesimus? Onesimus ini adalah seorang tadinya pekerja, tetapi setelah itu dia lahir baru dan dianggap Paulus menjadi anak. Dan apa hubungannya dengan Filemon? Ternyata kalau di sini dikatakan Onesimus ini mungkin pernah mengalami masalah keuangan. Karena dikatakan oleh Paulus, kalau dia pernah berhutang kepadamu, anggaplah itu hutangnya saya. Perhitungkanlah itu, kata Paulus. Tapi saya berharap engkau menerima dia sebagai saudara yang terkasih di dalam Kristus. Onesimus ini yang pernah saya nggak tahu apakah mencuri, apakah berhutang, yang pasti mengenai keuangan. Tapi Paulus bilang kepada Filemon, terima dia kembali sampai dia menuliskan satu surat. Dan di dalam Alkitab dituliskan hanya satu pasal. Dituliskan oleh Paulus kepada Filemon. Hanya berbicara supaya Onesimus ini diterima oleh Filemon kembali. Sebagai apa? Sebagai keluarga Allah. Sebagai saudara di dalam Kristus. Sangat indah ya Bapak Ibu Saudara kasih. Saya percaya ini hanya bisa terjadi di dalam tubuh Kristus. Di dalam gereja lokal. Atau di dalam hubungan orang-orang percaya. Orang yang pernah berhutang. Bahkan orang yang pernah berkelahi. Tapi selalu ada cara. Bahkan ada orang-orang yang sudah terlebih dahulu mengalami kasih Tuhan. Adalah tanggung jawab kita. Adalah tugas kita untuk menolong mereka kembali. Membenahi, memulihkan kesalahpahaman, kegagalan, kesalahan yang pernah mereka lakukan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Ini bagian yang pertama. Bagaimana kita berfungsi sebagai orang-orang yang sudah dewasa rohani. Atau bahkan sebagai pemimpin rohani. Saya tidak hanya bilang ini tugas hamba Tuhan. Tetapi semua kita orang-orang yang merasa kita adalah orang rohani. Kita adalah orang rohani yang mengalami Tuhan. Dan luar biasanya dengan penuh kelemah lembutan. Ini bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih. Bagian yang kedua Bapak Ibu. Di ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau yang pertama tadi Bapak Ibu Saudara kasih, kita melakukan fungsi kita ketika ada pelanggaran, ada yang salah, ada masalah. Sebagai orang rohani kita menolong memediasi mereka. Yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih, bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus itu Bapak Ibu Saudara kasih adalah mengasihi. Itu adalah hukum Kristus. Hukum kasih, mengasihi. Bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Ini Bapak Ibu Saudara kasih, bertolong-tolongan tidak dikatakan tolonglah, tetapi bertolong-tolongan. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih bahwa setiap kita saling membutuhkan satu dengan yang lain.
atau saling memerlukan satu dengan yang lain. Luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita tahu persis Bapak Ibu Saudara kasih, Kristus sudah memerdekakan kita dari mana? Dari hukum maut. Dari mana? Dari dosa. Dari mana? Dari keterpurukan, dari kebinasaan. Kristus sudah memerdekakan kita. Untuk apa? Firman Tuhan bilang kalau kita sudah dimerdekakan, tujuannya adalah supaya tidak ada lagi yang membelenggu kita, tetapi kita hidup untuk apa? Melayani seorang akan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, bukan menjadi orang-orang yang egois. Bukan menjadi orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi setelah kita dimerdekakan, setelah kita dibebaskan, dan kita dimasukkan dalam satu keluarga, di mana Tuhan mau kita saling melayani satu dengan yang lain, dengan kasih. Saling loh Bapak Ibu Saudara kasih, karena di sini dikatakan melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi semuanya Bapak Ibu Saudara kasih bahwa melayani itu bukannya tugas-tugas pelayan-pelayan, tapi semuanya kita, semuanya. Karena kita tubuh. Kita tubuh. Kalau di dalam tubuh itu mungkin ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mulut, ada yang menjadi mata. Tapi semua adalah anggota tubuh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih untuk saling melayani. Kalau tadi kita baca Bapak Ibu Saudara kasih dalam 1 Korintus 12 itu sangat gampang untuk dimengerti Bapak Ibu Saudara kasih. Bagaimana Kristus mengumpamakan seperti anggota-anggota tubuh inilah Bapak Ibu Saudara kasih. Juga bagian kita di dalam tubuh Kristus, dalam gereja lokal. Tuhan sudah memerdekakan kita, Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anaknya. Dia membuat kita hidup di dalam damai sejahtera. Tidak ada lagi penghakiman. Kita merdeka, kita mengalami damai sejahtera. Dan Tuhan mau Bapak Ibu Saudara kasih untuk kita saling melayani satu dengan yang lain. Menolong satu dengan yang lain. Ada banyak Bapak Ibu Saudara kasih yang bisa kita lakukan untuk menolong orang-orang lain. Atau saudara-saudara kita di dalam satu persekutuan. Atau bahkan di dalam gereja Tuhan. Banyak hal. Gak hanya uang Bapak Ibu Saudara kasih. Kepedulian kita. Ketika kita mencoba menanyakan kabarnya. Ketika mungkin kita dengar sakit dan kita berdoa. Ada banyak. Minggu yang lalu juga Pak Samuel sudah menyampaikan. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih, inilah bagian kita bahwa fungsi kita sebagai anggota di dalam tubuh Kristus adalah bertolong-tolongan untuk menanggung bebanmu. Kalau di dalam 1 Korintus 9, di situ dikatakan supaya terjadi keseimbangan. Jadi buat kita yang punya banyak, entah itu uang atau kekuatan, kemampuan, kita menolong mereka yang lemah. Supaya terjadi keseimbangan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ada orang-orang yang kita lihat yang dipertemukan oleh Tuhan. Sama seperti tubuh. Tidak semuanya kuat. Ada yang lemah. Dan bagaimana kita memberikan perhatian kepada yang lemah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih bahwa ketika ada yang lemah itu bukan aib. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih supaya fungsi kita yang kuat. Baik kuat secara fisik, kemampuan, finansial. Untuk menolong mereka yang lemah. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saling membangun, memberi semangat, memberi motivasi, dorongan. Ketika kita lihat udah mulai lemas, ketika kita dilihat udah mulai tidak bergairah, ayo kita menyemangati, membangun, mensupport satu dengan yang lain. Karena kita satu tubuh. Roma 12 ayat yang ke-10, bahkan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bahkan di dalam memberi hormat juga.
Bagaimana kita di dalam tubuh Kristus itu tuh saling mendahului, saling mengasihi, saling mendahului, memberi hormat. Menghormati. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Karena semua orang ingin dihormati. Dan sebenarnya itu hal yang tidak punya effort yang banyak. Kita bisa menghormati satu dengan yang lain. Bukan hanya karena jabatan, tapi menghormati setiap orang. Itu sangat indah. Galatia 6 ayat 9-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, sebagai tubuh Kristus kita perlu bertolong-tolongan, menanggung, menyemangati, membangun. Memang untuk semua orang, khususnya orang percaya di seluruh muka bumi ini. Tetapi ada orang-orang yang dekat yang Tuhan kasih. Yaitu di mana kita beribadah, di mana kita bergereja lokal. Itu orang yang paling dekat. Karena Paulus ternyata menekankan, ya kita perlu berbuat baik. Tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara yang kembali satu tubuh. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Di tengah pandemi hari-hari ini yang belum selesai Bapak Ibu Saudara kasih, marilah kita saling memperhatikan, mari kita saling peduli. Saya sangat percaya Tuhan bisa berbicara buat setiap kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Nggak selalu melulu hanya memberi uang atau memberi sesuatu, tapi Bapak Ibu Saudara kasih lewat perhatian kita. Ada begitu banyak, bukan hanya orang yang jauh, tapi di dekat kita, saudara-saudara kita juga. Yang mungkin hatinya sedang galau, sedang putus asa, lagi sakit, kekurangan. Mari ini kesempatan Bapak Ibu Saudara kasih. Karena untuk itulah kita dimerdekakan. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara kasih. Tuhan sudah menyelamatkan setiap kita. Dan cara kita memenuhi hukum Kristus itu, ya mengasihi satu dengan yang lain. Karena kita mengasihi Kristus dengan cara kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita, khususnya sebagai saudara-saudara di dalam Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara kasih, dari bagian ini kita akan melihat bagaimana Paulus berbicara di dalam Galatia ini supaya jangan membanding-bandingkan. Membandingkan apa? Membandingkan diri, membandingkan pelayanan orang satu dengan yang lain. Nah, ayatnya di dalam Galatia 3 ayat yang keempat. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, Paulus juga mengatakan jangan membandingkan diri. Atau jangan membandingkan kemampuan kita, atau jangan membandingkan pelayanan kita, atau bahkan gereja lokal kita dengan yang lain. Jangan membandingkan. Kenapa? Karena setiap kali kita membandingkan diri kita, pelayanan kita, gereja kita dengan yang lain, maka kita akan menemukan Bapak Ibu Saudara kasih, bisa saja mungkin kita lebih baik. Dan itu memberikan kita mungkin bisa jadi sombong juga. Atau bahkan kita melihat kok saya tidak punya kelebihan apa-apa. Atau pelayanan ini kok begini saja. Dan itu akan tetap membuat kita Bapak Ibu Saudara kasih juga adalah minder. Dan itu pun tidak hal yang Tuhan inginkan. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, tapi tadi di dalam ayat 4 dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih, baik secara pribadi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara kasih dengan apa yang ada saat ini. Dengan penghasilan mungkin, talenta, segala sesuatu, keluarga, atau bahkan gereja lokal di mana kita bergereja. Mari bersyukur untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih. Tidak perlu membandingkannya dengan yang lain. Bahkan mari juga bersyukur buat pemimpin kita, gembala kita, para pelayan, bahkan juga untuk jemaat, untuk segala yang ada. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara kasih. Karena kadang tidak mudah gitu. Seringkali kita ketika kita mencoba membandingkan, karena kita sedang berbicara, berfungsi di dalam tubuh Kristus.
Kita membandingkan mungkin, ya pelayanan di sana lebih bagus. Hamba-hamba Tuhan di sana lebih bagus. Bisa. Atau kita berpikir, kok saya nggak ada apa-apanya, nggak ada yang bisa saya lakukan. Selalu membandingkan kalau si Anu bisa. Dia punya talenta yang bisa ini, bisa itu. Kok saya nggak bisa ngapa-ngapain. Bapak, Ibu, Saudara kasih, dalam bagian ini dikatakan jangan. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah mari bermegah di dalam apa yang sudah ada saat ini. Karena itu adalah sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Di dalam Efesus tadi Bapak Ibu Saudara kasih ayat 7 dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sudah dianugerahkan apa? Kasih karunia dalam apa? Dalam segala hal, untuk pribadi, baik juga untuk tubuh Kristus ketika kita ada di sana. Semuanya Bapak Ibu Saudara kasih sudah pada porsi yang Tuhan mau. Karena Tuhan yang memberikannya dan menurut ukuran pemberian Tuhan. Tuhan tahu mana yang lebih tepat untuk saya, bahkan untuk gereja ini. Jadi semua Bapak Ibu Saudara kasih sudah sesuai dengan porsi. 1 Korintus 12 ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi apapun kita, apapun pelayanan ini, apapun gereja ini, semuanya Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan memberikan porsi bagi masing-masing kita untuk kita Bapak Ibu Saudara kasih berfungsi seperti yang dikehendaki oleh Dia. Jadi tidak perlu Bapak Ibu Saudara kasih jadi tawar hati, lalu mulai juga iri. Tidak perlu Bapak Ibu Saudara kasih. Dengan jangan membanding-bandingkan. Baik diri kita maupun pelayanan, bahkan gereja lokal di mana kita ada. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Matius 25 ayat 14-30 itu berbicara tentang perumpamaan tentang talenta. Yang kita tahu Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan itu memberi, dari inilah gambaran Tuhan memberikan 5, 2, dan juga 1. Dan dikatakan itu tergantung dengan yang memberi. Jadi bagian kita Bapak Ibu Saudara kasih adalah bersyukur untuk apa yang ada itu dan mari kita maksimalkan. Tapi kalau terlalu banyak kita membandingkan, terlalu banyak kita ingin seperti orang lain, atau bahkan juga kita inginkan orang lain seperti kita, itu membuat masing-masing kita tidak maksimal Bapak Ibu Saudara kasih. Dan pelayanan juga mungkin tidak akan berkembang Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau kita selalu berpikir, coba ya gembala kita seperti gembala di gereja sana. Coba ya gereja lokal kita ini seperti gereja lokal sana. Coba ya kalau hamba-hamba Tuhan di sini seperti. Kalau Bapak Ibu Saudara kasih kita selalu membandingkan seperti itu, maka kita juga nggak akan berkembang, kita nggak akan maksimal. Jadi bagian kita Bapak Ibu Saudara kasih, ini berbicara jangan membandingkan diri, jangan membandingkan baik diri kita, baik sebagai kita di gereja lokal kita masing-masing. Jangan Bapak Ibu Saudara kasih. Bersyukur karena dikatakan tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Harusnya apapun, kalau saya hanya bisa sebagai pendoa, harusnya bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan aku kemampuan ini. Dan mari bergiatlah untuk melakukannya Bapak Ibu Saudara kasih. Lakukanlah dengan sukacita, lakukanlah dengan semangat karena kita tahu Tuhan memakai kita dalam bagian itu. Kalau memberi, kalau berkunjung yang bisa kita lakukan. Mari jangan ciut, jangan perlu bandingkan. Tapi bersyukur Bapak Ibu Saudara kasih. Bersyukur. Bahkan juga bersyukur untuk gereja lokal di mana kita ada. Tidak mudah kadang Bapak Ibu Saudara kasih. Dan ini juga saya sedang mengkhotbahin diri saya dan juga mengingatkan kita. Karena saya percaya setiap kali Tuhan berbicara pasti ada tujuannya. Mengingatkan kita juga bagaimana kita bersyukur untuk hidup kita di gereja lokal di mana kita ada. Mari bersyukur untuk gembala, untuk para pelayan, hamba-hamba Tuhan yang ada. Bersyukur untuk setiap jemaat, untuk setiap hal yang Tuhan percayakan dalam gereja ini. Tidak perlu membandingkan. Tapi mari kita bersyukur dan terus bergiat untuk melakukan itu. Kalau di dalam Ibrani juga sudah disampaikan minggu lalu, semakin bergiat menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Untuk potensi, untuk talenta, kemampuan apapun yang kita punya. Karena Tuhan tahu
kemampuan kita ketika Tuhan mempercayakan itu. Tuhan tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita maksimal, mari kita bergiat untuk bagian tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan bagi setiap kita di dalam pengembangan gereja tubuh Kristus ini. Yang keempat Bapak Ibu Saudara kasih, masih belajar Bapak Ibu Saudara kasih dari Galatia 6 ini. Kalau saya buat di sini Bapak Ibu Saudara kasih, karena saya akan bacakan Galatia 6 ayat 6 Bapak Ibu Saudara. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih, kalau firman Tuhan itu berbicara di dalam Alkitab itu dituliskan dengan spesifik. Sampai di sini dikatakan menerima pengajaran dari firman, membagi sesuatu dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi yang keempat Bapak Ibu Saudara kasih, berbagi dengan hamba Tuhan atau yang melayani pelayanan firman Tuhan. Karena ini kebenaran ya Bapak Ibu Saudara kasih, ini yang dituliskan. Matius 10 ayat yang ke-41-42. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak Ibu Saudara kasih, untuk bagian ini juga mengingatkan kita bagaimana menghargai, bagaimana mungkin berbagi juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Ada banyak di dalam Alkitab dikatakan bahwa mereka hidup dari pelayanan, mereka hidup dari pemberitaan firman Tuhan. Kalau kita lihat tadi Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Itu diberikan oleh Tuhan. Ada orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi tetap melayani di sana. Gak selalu hanya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih di gereja kita ini Bapak Ibu Saudara kasih, baik Bapak Gembala maupun Wakil Gembala, memang Bapak Ibu Saudara kasih tidak mengambil gitu ya Bapak Ibu ya, karena mereka dikasih Tuhan kesempatan juga untuk ada usaha-usaha yang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih, ada banyak juga bahkan pelayan-pelayan. Ini juga mungkin yang diingatkan oleh Paulus bahwa hamba-hamba Tuhan yang memang dia hanya di sana dan dikatakan berbagi dengan hamba Tuhan. Ada banyak pelayanan-pelayanan juga Bapak Ibu Saudara kasih, baik di kita juga Bapak Ibu. Kita punya banyak pelayanan-pelayanan, mari juga berbagi dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang mereka memang hanya hidup dari pelayanan. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Sembari saya merenung ini juga Bapak Ibu, karena tadi di dalam Efesus itu ayat yang ke-13, mulai dari ayat 12 dikatakan, tadi memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil maupun gembala-gembala untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah ini Bapak Ibu Saudara kasih, ada orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan yang mungkin hanya memang dalam melayani itu, dan tujuannya adalah untuk memperlengkapi orang kudus dalam pekerjaan pelayanan. Ada orang-orang yang pelayanan misi, ada orang-orang yang pergi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan juga pembangunan tubuh Kristus. Supaya apa? Supaya kita semua Bapak Ibu Saudara kasih mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan kedewasaan penuh. Nah ini Bapak Ibu Saudara kasih yang disampaikan oleh Paulus. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara kasih, mulai dari yang pertama berfungsi dalam tubuh Kristus adalah ketika ada pelanggaran, mari Bapak Ibu Saudara kasih sebagai orang yang rohani, mari kita menuntun, mari kita mengarahkan, memulihkan orang itu. Dan yang kedua, bahwa mari saling bertolong-tolongan, menanggung beban satu dengan yang lain untuk saling merasa bahwa ketika dia adalah bagian dari tubuh Kristus dan dia adalah bagian dari kita juga. Lalu Bapak Ibu Saudara kasih, jangan membanding-bandingkan. Dan yang keempat, berbagi dengan hamba Tuhan atau para pelayan firman Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara kasih bagian kita untuk berfungsi di dalam tubuh Kristus atau gereja lokal di mana Tuhan mempercayakan setiap kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara kasih.
Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena Engkau Tuhan sudah memanggil kami. Yang tadinya kami jauh, kami menjadi dekat. Dan yang tadinya kami tidak orang yang punya bagian di dalam kerajaan-Mu. Kami menjadi ahli waris-Mu karena Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu ketika kami percaya kepada-Mu Tuhan. Dan Engkau memberikan kami keluarga dan memberikan kami Tuhan kesempatan untuk berfungsi di dalam tubuh-Mu. Karena Engkau sudah memperlengkapi setiap kami. Engkau menaruh itu di dalam hati setiap kami. Terima kasih buat jemaat-Mu yang diberkati Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan bahwa sampai hari ini kami boleh melihat anugerah Tuhan mengalir mulai dari gembala kami, bahkan semua para jemaat ini. Kami tahu Tuhan, oleh anugerah-Mu boleh berfungsi, dan kami rindu Tuhan. Lebih lagi, setiap kali firman-Mu disampaikan, kami percaya firman-Mu itu akan bekerja atas setiap kami semua. Diberkati Tuhan pelayanan ini, dan untuk seluruh jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, biarlah Tuhan memakai mereka khususnya seperti yang Kau mau Tuhan. Di hari Tuhan yang semakin mendekat ini membuat kami boleh menyadari bahwa setiap kami, masing-masing dari kami Tuhan, menjadi orang-orang yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk berfungsi, untuk membangun tubuh-Mu, yaitu gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, hamba sangat terbatas tapi saya sangat percaya Engkau terus akan mewahyukan hal-hal yang perlu Tuhan untuk gereja-Mu sebagai tubuh-Mu. Dan semua kami sebagai anggota boleh dengan maksimal untuk membangun tubuh-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan menyembah Bapa kita yang sungguh sangat baik. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa kasih Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Kita nikmati kasih-Mu Tuhan. Kita percaya bahwa Engkau sangat baik. Kau mau nyatakan di tempat ini Tuhan. Aku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari jemaat Tuhan kita nyatakan. Ku nantikan, amin Bapa, janji Allah digenapi dalam. Ku harapkan, amin Tuhan, yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan, kami percaya Tuhan, seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Oh, sembah Dia. Oh, Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Bapa. Engkau mengasihi, Kau memiliki kami, dan Kau pedulikan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau setia, Engkau setia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih-Mu membebaskan kami. Yang ku tahu, yang kerjakan. Kami percaya Tuhan satu, sebab firman-Mu ya dan amin. Bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin, dan kami tahu Tuhan yang sediakan seturut kasih-Nya. Bagiku nyatakan yang ku tahu, yang ku tahu, Kau kerjakan, dan firman-Mu Bapa dalam hidup kami yang ku yakin, Dia sediakan seturut kasih-Nya. Seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin, Dia sediakan seturut kasih-Nya. Bagi yang ku tahu, Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin, Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, khususnya di gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Gembala kami. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan pengurapan. Boleh terus Tuhan menggembalakan kami seluruh jemaat. Tuhan juga memberkati beliau dengan ibu, supaya umur yang panjang, sehat. Terlebih Tuhan, boleh terus menikmati kebaikan Tuhan, untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu di tengah jemaat ini Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk anak-anak cucu yang Tuhan percayakan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga memakai mereka untuk menjadi saluran berkat-Mu. Karena Tuhan terlebih dahulu menaruhkan setiap hal yang baik atas keluarga ini Tuhan. Bapak terima kasih. Juga kami bersyukur untuk hamba-Mu Pak Samuel sebagai wakil gembala dan ibu dalam tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan. Bapak kami berdoa menopang supaya terus kuat, sehat, hikmat Tuhan mengalir atas beliau dalam setiap tanggung jawab dalam pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati anak-anak juga. Kami percaya dalam studi diberkati. Bahkan kami percaya keluarga ini boleh menjadi saluran berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat semua kami. Baik hamba-hamba-Mu yang full time yang melayani Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang mempercayakan pelayanan bagi setiap kami. Dan kami juga percaya bahwa Engkau akan memperlengkapi kami juga, mengurapi kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan dalam setiap tanggung jawab yang Engkau sudah percayakan bagi masing-masing kami. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan, yang memberi diri mereka, waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, uang mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau mengembalikan berlipat kali ganda. Bahkan kami percaya, sungguh Tuhan, Engkaulah yang terlebih dahulu mempercayakan segala hal yang baik di dalam hidup seluruh jemaat Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, keluarga lepas keluarga, diberkati oleh Tuhan. Bahkan mulai dari anak-anak, bahkan juga untuk youth, bahkan juga untuk orang tua, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami bersyukur Tuhan, untuk setiap pelayanan di
tim misi. Terima kasih buat hamba-hambamu yang memberi diri untuk melayani Engkau. Kami percaya juga bahwa Tuhan yang akan mensuplai segala hal yang mereka perlukan, baik dalam pelayanan, bahkan di dalam kehidupan pribadi mereka. Engkau Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, membuat mereka berkelimpahan, sehingga mereka boleh menjadi saluran jemaat-Mu, saluran berkat-Mu untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Juga kami berdoa untuk semua gereja Tuhan, di mana saja kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang akan menyediakan, Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah juga yang memberikan setiap hal yang mereka perlukan di tengah kesulitan saat ini. Kami percaya bahwa gereja-Mu Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun, karena Engkau adalah Allah kami, Allah penyedia. Terima kasih Bapak, juga bersyukur buat bangsa kami. Kami mau terus menopang bangsa kami, khususnya untuk pemimpin kami Pak Jokowi, bahkan semua jajarannya. Kami percaya ada hikmat yang daripada Tuhan mengalir atas beliau Tuhan dalam menangani setiap keadaan, kondisi, masalah yang sedang terjadi di tengah bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya bangsa ini boleh melewatinya karena anugerah Tuhan ada atas bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menerima berkat, mari kita menadahkan tangan kita. Kami mengangkat tangan kami karena kami bersyukur punya Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami sangat diberkati. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga siap memberkati setiap kami. Itu sebabnya kami mengangkat tangan kami, karena kami tahu Engkaulah Tuhan sumber berkat, Engkaulah sumber pertolongan, sumber segala yang kami perlukan. Dan yang selalu ingin untuk melimpahkan segalanya di dalam hidup kami. Kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai Engkau datang menjemput kami kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyi, puji Tuhan. Oh, bangun baik kudusnya. Haleluya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Oh, haleluya. Baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku nyatakan, kasihnya dicurahkan. Amin. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, bersoraklah. Nyanyi, puji Tuhan. Oh, bangun baik kudusnya di tempat ini. Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, haleluya. Baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kami bersuka buat kebaikan-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyatakan anugerahnya, anugerahnya bagiku. Amin. Dan kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi, puji Tuhan. Oh, bangun baik kudusnya di tempat ini. Tempat ini Yesus hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, amin. Dan bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan.